Assalamualaikum. Dia semuanya. Hamparan ini dia semuanya. Baik, Pak Ustadz Khalik, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini ada di Singapura, Pak Khalik, Pak Ibu-Ibu. Suami akan menjalani operasi lagi pagi ini. Operasinya namanya ablasi untuk menembak membakar tumornya di liver. Operasinya bukan operasi besar, tapi tetap ada resiko. Jadi pagi ini saya mohon dibantu doa ya Pak. Dibantu doa. Saya tetap menyimak karena operasinya nanti mungkin kira-kira 1,5 jam dari sekarang. Minta mohon doanya. Bismillah, Mbak Ani. Ya, sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah untuk suami Bu Ani, mudah-mudahan operasinya berhasil dan tidak ada sesuatu hal yang membahayakan. Ya, insya Allah mudah-mudahan berhasil dengan baik dan apa yang menjadi tujuannya akan tercapai. Ala hadhihi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Monggo bisa dimulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Hifdzal mursalin. Wa hifdzal Wa mursalin. ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah di ayat ini adalah ada dua idza yang mana dua idza itu berbeda. Ya, karena idza itu memang ada dua macam. Ya, yang pertama idza yang diikuti oleh fi'il madhi atau fi'il madhi khususnya, tapi fi'il mudhari itu jarang-jarang. Tapi yang jelas SOP-nya itu fi'il madhi. Yang kedua, idza itu diikuti oleh isim. Dan itu berbeda. Ya. Jadi kalau idza diikuti oleh fi'il, maka artinya adalah apabila. Kalau apabila, ya kan, seperti yang di depan ini, idza fatahna, karena fatahna itu fi'il, maka idza itu artinya apabila. Ketika artinya apabila,
maka idza itu termasuk isim dzaraf Oh, isim yang dzaraf. menjelaskan tentang waktu. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, apabila idza diikuti oleh isim, artinya bukan apabila, tapi tiba-tiba. Ya, jadi kalau ada idza, kok sesudahnya isim, maka idza itu artinya apabila, maaf, tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ya. Nah, kalau tiba-tiba itu bukan isim, tapi harf dia. Namanya harf fujaah. Oh, Ya, fujaah itu artinya tiba-tiba. Sesuatu yang mengagetkan itu ya, sesuatu yang ya tanpa direncanakan itu namanya tiba-tiba. Idza. Jadi idza yang pertama yang di depan idza fatahna, karena fatahna adalah fi'il, maka idza itu adalah isim. Isim dzaraf artinya apabila. Sedangkan yang di belakang idza hum fihi mublisun, idza hum karena idza setelahnya idza itu adalah hum itu adalah isim, maka isim. idza itu artinya tiba-tiba. Tiba-tiba. Karena tiba-tiba, maka idza itu adalah bukan isim melainkan harf. Harf, Ya, harf harf namanya fuja. harf fuja'a. Fuja'a itu ya artinya tiba-tiba. Tuh. Gitu ya. Nah, jadi kalau dimulai dari hatta, kalau hatta itu adalah nomor satu ya. Hatta itu adalah harf. Hatta itu bisa harf jar, bisa kalau diikuti oleh isim, dia harf jar. Tapi kalau diikuti oleh fi'il mudhari, dia menasabkan fi'il mudhari. Itu hatta. Contoh misalkan kalau yang isim itu di surah Al-Qadr hatta matla'il fajr. Fajar. Itu harf jar. Oh, jadi kalau ini harf apa? Ini kalau ini kalau secara makna ya, mau dia harf jar mau apapun, secara makna hatta tetap artinya sehingga atau sampai. Iya. Nah, maka yang bisa mengcover seluruhnya, mau dia harf jar, mau dia di fi'il menasabkan, itu namanya satu, yaitu harf ghoyah namanya. Oh, harf ya. Pernah Harf, rasanya. ya, harf ghoyah. Jadi ghoyah itu artinya, ghoyah itu adalah batas akhir, sampai. Makanya diartikan sampai atau hingga. Jadi hatta artinya sehingga atau sampai. Ghoyah itu artinya batas akhir, limit akhir itu hatta. Itu namanya ghoyah. Jadi hatta itu adalah harf ghoyah. Hmm. Kemudian idza yang kedua ya. Yang kedua adalah idza. Idza itu adalah isim. Isimnya isim Jorok, dzaraf. Yang ketiga, fi- fatah fiil, fi'il. Fi'il Fi'ilnya madi. fi'il madhi. Yang keempat, alaihim. nah, nanya Harjar. dulu, Eh, nanya belum. oh, nah, Hmm. fa'il. Oh ya, Nah, benar. isim dhamir. Fa'il. Nah, itu Tuh. makanya sengaja nggak saya kasih nomor biar nyari sendiri. Oh gitu ya, iya lupa. Ya, jadi Isim. menggalnya itu nggak boleh salah. Iya. Oke. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Alai. Ala, ala itu adalah Oh, harf iya. jar, ya kan? Harjar. Jar. Yang keenam, nomor enam, Iya, apa nomor enam? Him. Him itu adalah Sim domir. isim dhamir. Yang ketujuh apa? Mbak, Baban. Baban. Baban kaban. itu apa? Isim. Isim. Isim mufrad. Isim mufrad. Artinya bab itu pintu. Oh, pintu-pintu jadinya. Satu aja, kan tunggal. Satu aja. Isim mufrad. Oh ya, Nah, mufrad. isim Mufrad. mufrad tunggal, pintu. Yang kedelapan, Za. za. Apa ini? Za itu isim. Isim. Isim apa?
Itu kan cirinya ada mudhof tuh kan, mudhof ilaih kan. Iya, Ya. Ada iya. bin itu kan mudhof ilaih. Tapi idza itu sendiri isim apa namanya? Apa ya? Isim apa? Isim asmaul khomsah. Oh, yang 5 itu. Masih ingat asmaul khomsah? Iya. Ah, ini biar nggak lupa. Asmaul khomsah itu isim yang 5. Anggotanya cuma 5. Nah ini asmaul khomsah itu isim yang anggotanya cuma 5. Nah, kenapa dia anggotanya terbatas cuma 5? Karena dia berbeda dengan isim yang lain. Perbedaan yang pertama adalah i'rabnya, Juzati. tandanya dia tidak menggunakan baris, tidak menggunakan harokat dhamma, fathah, kasroh, tapi bergantung kepada huruf. Jadi kalau rofa dia pakai wawu, nah, kan pakai wawu semua. Oh gitu. Kalau rofa. Terus kalau nasab dia pakai alif, berubah jadi aba, akho, ya kan, hama, terus fa, terus za. Terus kalau jar dia bergantung pada bukan pada baris, bukan pada harokat, tapi pada huruf. Kalau jar dia pakai ya, abi, akhi, hami, fi, dan zi. Itu yang pertama. Yang kedua, asmaul khamsah itu selalu membutuhkan mudhof ilaih. Jadi tidak bisa tanpa mudhof ilaih. Makanya di sini saya kasih titik-titik. Itu pasti ada sambungannya, pasti ada mudhof ilaihnya, pasti bersandar kepada isim sesudahnya. Jadi asmaul khamsah itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu akan membutuhkan apa? Mudhof ilaih. Makanya di bawah itu saya kasih sedikit ke penjelasan tentang asmaul khamsah yang di atas. Jadi asmaul khamsah adalah 5 isim yang tidak sama seperti isim pada umumnya. Yang memungkinkan di mana kalau isim pada umumnya kan memungkinkan ditanwin atau ditambah al. Iya. Artinya bahwa asmaul khamsah di atas pertama tidak mungkin ditanwin, juga tidak mungkin dikasih al. Kalau isim-isim pada umumnya kan bisa dikasih tanwin atau dikasih al, bisa aja. Tapi asmaul khamsah ini tidak bisa. Tidak bisa dikasih al, juga tidak bisa ditanwin. Nah, ciri khasnya itu ada 2. Ciri khas dari 5 isim di atas ada 2. Yang pertama, perubahan i'rabnya menggunakan tanda huruf, bukan harokat. Ya, seperti yang kita singgung tadi bahwa kalau isim biasanya menggunakan rofa menggunakan dhamma, kalau jar menggunakan kasro, nasab menggunakan fathah. Kalau asmaul khamsah itu bergantung pada huruf ya, diwakili oleh huruf. Jadi kalau rofa pakai wawu, kalau nasab pakai alif, kalau jar menggunakan ya. Yang pertama, yang kedua selalu mudhof. Dia selalu membutuhkan mudhof ilaih. Selalu mudhof. Dengan kata lain, asmaul khamsah itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya ada di bawah. Nih, contoh Abu Bakar ya. Kalau di contoh yang paling kanan, Abu Bakar ini menjadi fa'il. Nasoro Abu Bakrin. Jadi abunya itu adalah asmaul khamsah. Meskipun itu sudah jadi nama orang, Abu Bakar ya. Iya. Ada abunya. Ya. Jadi ini fa'il dari Nasoro, makanya dia rofa. Rofanya pakai waw, abu. Nah, kalau contoh yang kedua, sebelah yang tengah, Muhammad menolong Abu Bakar. Nah, karena Abu Bakar ini yang ditolong menjadi objek, maka dia nasab. Maka nasabnya menggunakan alif. Nasara Muhammadun Aba Bakrin. Kalau Bakrinya tetap dia jar karena menjadi mudhaf ilaih. Karena asmaul khamsah selalu akan mudhaf, akan bersandar kepada isim yang sesudahnya. Contoh yang sebelah kiri itu an Abi Bakrin. Kenapa Abi Bakrin? Karena ada an. An itu harf jar. Makanya Abi Bakrin. Oke. Ya. Nah, itu asmaul khamsah. Jangan ketukar dengan af'alul khamsah ya. Iya. Kalau af'al tentu dari kata fi'il af'al. Berarti dia fi'il mudhari af'al khamsah. Kalau asma berarti dari kata isim. Asmaul khamsah ya berarti yang ini. Isim yang anggotanya cuma 5. Itu jangan ketukar asmaul khamsah dengan af'alul khamsah. Oke. Jadi Iya.
za tadi kan ada za kan? Ya, ada Za. za, Nah, zu, ini zi. isim asmaul khamsah. Sudah dicatat artinya masing-masing? Sudah. Sudah ya. Kalau Sudah. abu, aba, abi apa artinya? Abu, belum. Bapak, Bapak, ayah ya. Misalkan iya. ayahmu berarti abuka. Kalau ayahmu perempuan abuki. Bapaknya si Muhammad berarti Abu Muhammadin. Gitu ya. Bapaknya si Zaid Abu Zaidin. Nah, gitu. Yang kedua aku. Aku itu saudara. Saudara. Kalau misalkan saudaramu akhuka. Kalau saudaramu perempuan akhuki. Oh, saudara laki-laki Muhammad, aku Muhammadin. Saudara laki-lakinya Zaid Abu Zaidin. Aku Zaidin. Yang ketiga hamu, hama atau hami ini artinya paman. Paman. Ya, paman. Jadi kalau pamanmu ya hamuka. Kalau nasab hamaka. Kalau jar hamika. Pamannya si Zaid, pamannya Zaid. Kalau rafa hamu Zaidin. Kalau nasab hama Zaidin. Kalau jar hami Zaidin. Yang berikutnya yang keempat fu, fa atau fi. Ini artinya mulut. Kalau fuka mulutmu. Mulut. Ya, mulut. Kalau nasab faka mulutmu sama. Kalau jar fika mulutmu. Kalau mulutnya si Zaid, fu Zaidin. Kalau nasab fa Zaidin. Kalau jar fi Zaidin. Kalau fi itu mirip harf jar kan? Itu hati-hati. Bisa jadi dia bukan harf jar tapi asmaul khamsah. Khamsah. Yang kelima, zu atau za atau zi itu artinya pemilik, yang memiliki, yang mempunyai. Misalkan si yang memiliki pemilik rumah, zul baiti. Ya. Kalau nasab zal baiti, kalau jar zil baiti. Nah, itu asmaul khamsah. Intinya asmaul khamsah itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu akan mudhaf kepada isim yang sesudahnya. Ya. Nah, sekarang kembali ke yang tadi. Nah, ini. Za azabin. Za ini adalah isim. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nomor 8 adalah za. Za ini isim namanya isim bagian dari asmaul khamsah. Khamsah. Nomor 9. Azabin. Azabin. Azabin ini isim juga. Isim. Kemudian isim mufrad ya. Isim Kemudian mufrad. berikutnya nomor 10. Tadi. Syadidin. Syadidin ini juga Isim. adalah isim Isim. juga. Isim mufrad. Mufrad. Kemudian nomor 11. Nah, seperti tadi. Harf. Nah, ini harf. Namanya harf fujaah. Karena sesudahnya adalah hum. Hum Isim. itu adalah isim. Isim. Nah, jadi sekali lagi kalau ada idza hati-hati karena idza itu ada dua macam. Yang Yang pertama bertemu dengan fiil. yang bertemu dengan fiil dan bertemu Madi. dengan isim. Kalau bertemu dengan fiil malah justru idza itu adalah isim. Nah, isimnya isim dzaraf artinya apabila. Namun apabila jika idza itu bertemu dengan isim, maka idza itu adalah harf. Namanya harf fujaah. Ya, fujaah itu artinya tiba-tiba. Berikutnya nomor 12 adalah hum. Isim Hum domir. itu isim dhamir. Kemudian nomor 13 Harf jar. harf jar. Fi. Nomor 14 Isim domir. isim dhamir. Nomor 15 mublisun. Itu satu kata ya, Isim. itu wawunya jangan dipisah. Ya. Karena mublisun itu bukan fi'il, dia adalah isim. Isim. Maka wawunya itu bukan dhamir, tetapi wawu itu adalah tanda rofa untuk jamak mudzakkar. Tanda rofa untuk jamak mudzakkar. Jadi Jamak mublisun itu jadi satu, semuanya adalah isim jamak mudzakkar.
Oke, hatta idza fatahna 'alaihim baban dza 'adzabin syadidin idza hum fihi mublisun. Sehingga apabila kami bukakan atas mereka pintu yang mempunyai siksa yang sangat keras, ya maksudnya habis dikasih senang-senang, kemudian tiba-tiba Allah membuka pintu Tiba-tiba. adab, pintu adab atau musibah, idza hum fihi mublisun. Tiba-tiba Tiba-tiba mereka mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. Jadi menjadi semangat, ya, orang-orang yang putus asa. tidak sekuat ketika dikasih nikmat. Kalau kasih nikmat itu seperti orang yang strong gitu kan. Tapi begitu dikasih azab, tiba-tiba dia menjadi orang yang berputus asa karena tidak siap. Nih, baik. Berikutnya, muntazir as-sayyarah. Menunggu mobil, menunggu kendaraan umum misalkan ya, ditunggu di halte. Nah, rofa tunggal. Maka bunyinya Itu muntazirus Muntazirus sayyarah. sayyaroti. Kalau jar, muntazir. muntaziri, Muntaziris sayy- sayyaroti. Kalau nasab menjadi Muntaziros sayyaroti. muntaziras sayyarati. Kalau tasniyah, dua orang yang menunggu rofa. Muntaziro. Nah, Muntaziros muntaziras. Nah, sayyaroti. dalam pengucapannya itu tetap pendek rohnya itu. Oh iya. Ketemu dengan huruf mati sehingga Muntaziros seolah ya, sayyaroti. sehingga dalam bahasa lisan dia akan mirip seperti ketika nasab. Ya kan bedanya Iya. ketika ditulis. Ketika ditulis kalau yang nasab tunggal dia nggak ada alifnya, tapi kalau rofa tasniyah dia ada alifnya. Jadi dia akan terasa berbeda kalau ditulis, tapi kalau diucapkan itu sama. Iya. Muntaziras Kalau sayyar. baru belajar mah masih ragu ya Pak. Iya, Artinya itu. ya betul. Jadi muntaziras. Jadi lihat Sayyar. harus melihat dari konteksnya. Misalkan gini, Ya. nahnu muntaziras sayyarati. Karena nahnu itu kami, pasti Iya. nggak mungkin tunggal kan? Nah, Iya. minimal berdua. Nahnu muntaziras sayyarati. Ya, karena kalau misalkan dia nasab, pertama dia tidak mungkin nahnu ya. Iya. Nah, terus yang kedua itu kan khobar kan harus rofa. Rofa itu nggak mungkin Iya. pakai fathah kan gitu. Iya. Jadi harus ditelusuri satu-satu. Baik, sekarang kalau jar sama nasab sama. Muntazirois sayyaroti. Muntazirojis sayyarati. Sekarang untuk jamak mudzakkar rofa. Muntazirus Nah, sayyaroti. ini juga sama. Ini Iya. mirip seperti ketika rofa tunggal. Iya. Maka yang membedakan adalah konteksnya. Kalau misalkan nahnu muntazirus sayyarati, karena nahnu itu lebih dari satu, pasti makainya yang ini. Iya, ini jamaknya. Kalau ditulis pasti begini. Tapi kalau ana, saya, ana muntazirus sayyarati, berarti nulisnya begini. Iya. Karena tunggal mufrad. Jadi ketika diucapkan itu sama, tapi perbedaannya hanya pada bahasa tulisan. Baik, jar sama nasab. Muntaziris sayyaroti. Muntaziris sayyaroti. Ini juga sama kayak jar. Iya. Ya, muntaziris bacanya tetap pendek. Muntaziris sayyaroti. Karena kalau panjang kalau ketemu mati itu panjangnya hilang. Oke. Sekarang rofa tunggal muannas. Muntazirus sayyaroti. Muntaziratus sayyaroti. data marbutohnya ya. Iya. Kemudian kalau jar Muntazirotis sayyaroti. muntaziratis sayyaroti. Kalau nasab Muntazirotas sayyaroti. muntaziratas sayyaroti. Dua orang rofa muannas. Muntazirotas sayyaroti. Muntaziratas Sama dengan sayyaroti. itu ya. Ya, sama seperti nasab. Nah, begini. Kemudian kalau jar. Muntazirotayis sayyaroti. Kalau ini nggak ada duanya ya. Itu udah pasti dua. Muntazirotayis.
Kemudian jamak muannas, rofa. Muntazirotus sayyaroti. Kalau jar sama nasab menjadi Muntara muntaziratis Tus saya. sayyarati. Oke. Sekarang coba kita pola-polanya. Yang pertama adalah pola keempat menggunakan rumus IA. Kalau begitu fi'il madhinya berbunyi. Tobiko. Oke, tabiqo, fi'il mudhari'nya berbunyi. Yat baku. Yatbaqu nahi, jangan. Lata la tadbaqo. La tatbaq, fi'il amr. it Yatbaqo. Yatbaq, isim fa'il. Tabikun. pun Oke, tabiqun, isim maf'ulnya bunyinya. mat Matbukun. Mabukun, isim zaman makan. mat Matbakun. Oke, matbakun. Sekarang pola Matbakun. matbakun. Pola ketiga, rumusnya apa? aa. Oke, kalau begitu fi'il madhinya adalah Toraha. taraha, mudhari'nya. Yat rahu. Yatrahu, nahi, jangan. Latat roh. La tatrah, fi'il amarnya. It Yatrah, isim fa'il. Torihun. pun Tarihun, isim maf'ulnya. Matruhun. Matruhun, isim zaman makan. Matrohun. Oke, matrahun. Sekarang pola keempat, sama. rumusnya sama kayak di atas. IA, Iya. begitu, fi'il madhinya. To'ima. Ya, ta'ima, makan atau mencicipi. Kalau sedang, Ya ta'amu. ya ta'amu, jangan cicipi. Latat La La ta'am, tat'am. cicipilah. Gitu. it's Ya ta'am, isim fa'il, orang yang mencicipi. to in To'imun. Kalau yang dicicipi, mun maaf, Mut. mut Mat'umun. at un mat'um. mun Kemudian isim zaman makan, tempat atau waktu, mat amun mat'amun. Oke. Tempat makan ya, tempat makan atau tempat menikmati hidangan. Itu mat'am. Makanya mat'am itu di bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu adalah rumah makan atau restoran. Itu mat'am. mat Pak amun Ustadz, maaf tadi yang isim maf'ul keterangannya apa? Orang yang Yang di. di. Kalau isim maf'ul itu yang di. Kalau mat'umun berarti yang dimakan. Kalau ta'imun isim fa'il itu orang yang makan. Oh, maksudnya orang yang dicicipi. Ya bukan hanya orang, bukan harus orang. Yang dicicipi ya Oh, makanan. Jadi yang gitu melakukan yang dicicipi. oh Ya berarti sama. titik-titik. Yang me-nya Maksudnya baru orang. titik-titik Iya. yang dicicipi gitu ya Ya, maksudnya. kalau masa makan orang, ya enggak. Ya Berarti makan orangnya makan, gitu ya. Berarti makan ya orangnya. makan Oh, iya. makanan. Jadi makanan yang Iya, iya. dicicipi, bukan orang. Iya, iya. Jadi kalau mat'amun itu tempatnya, tempat makan berarti restoran itu rumah makan tuh bahasa Arabnya mat'am. mat Oh, Jadi kalau rumah makan A berarti mat'am apa kan gitu. Berarti itu isim Ya kalau ada di Arab itu zaman. kalau lagi mat'am itu Berarti berarti makan. restoran itu rumah makan. Oh, mat'am itu. mamam jadi matam Mat'am. Dari kata Dari to'am restoran. kalau to'am itu makanan. Master kan? To'am Anak. itu makanan. Kalau mat'am itu tempat makan. Itu maksudnya rumah makan atau restoran. Bentar Pak Ustadz, kalau yang mudhari tadi keterangannya apa? Ini sambil saya Ya tulis. Fi'il ta'amu. mudhari itu kan Sedang. sedang atau akan, Bu. Sedang atau akan. Atau Akan makan. akan makan. Oke. Terus kalau yang nahi, Ya, nahi, jangan Jangan dimakan. jangan jangan makan. dimakan. Jangan gitu ya. makan. Jangan makan, bukan Oh, jangan dimakan. Jangan makan. jangan makan. Oke. Kalau yang amer kan berarti pakai lah kan. Misalnya Perintah. jadi makanlah. Cicipilah. Cicipilah gitu Ya, ya. Oh, makanlah oh iya. Kalau yang isim fa'il orangnya. orangnya. Nah, Orang yang mencicipi. Atau orang yang makan. Oh, atau orang yang makan. Oke, Pak Ustadz.
Saya baru paham ini. Wah, Masya Allah. itu memang udah dari dulu ini begitu ya. Iya, cuman paham polanya tapi aku nggak ngerti ini maksudnya apa ya gitu. Ya, jadi Masya Allah. itu gunanya begitu. Jadi nggak usah dikit-dikit buka kamus. Oh, Jadi iya, iya. kamusnya itu cuma satu aja. Yang penting tahu kata dasarnya. Nah, perubahan makna itu disesuaikan dengan polanya. Jadi Maaf Pak misalkan Ustadz, kalau beli kamus tuh sebaiknya kamus apa Pak Ustadz? kamus Al-Munawir. Kalau Saya punya Al-Munawir punya. Kayak apa itu bentuknya Pak Besar, Ustadz? gimana ya? Besar. besar, Oh, besar Bentar. dan tebal. oh, kamus Bentar, ini dong. Al-Munawir. Yang kayak Iya, gini nih. Nih. ya, Kebetulan ya, ada biasa. backgroundnya sih. Silakan Iya, tunjukkan kalau yang ini apa namanya? Yang udah Kayak apa? Dideketin kayak gitu. Pak, kamera. Oh. Nah, gitu. Nggak Tapi kelihatan juga. iya, nggak kelihatan. Sama-sama biru warnanya. Oh iya, kelihatannya Nah, di ini. layarnya backgroundnya ya. Al-Munawir ya. Oh, kayak gitu. Ada itu banyak itu. cari Berapa dulu mujarotnya berapaan baru itu? bisa dibuka. Lupa, Sekitar 200-an paling. Oh, cari mujarotnya dulu. Iya. Jadi pokoknya kalau sudah tahu satu, nanti tinggal dirubah-rubah sesuai dengan pola-polanya. Oke, baik. Sekarang yang lebih dari 3 huruf sekarang. Fi'il madinya, kalau ada isim fa'il seperti ini, maka fi'il madinya adalah ini wasannya dulu apa ini Pak Ustadz yang pertama ini? Fa'ala. nah, Ah, apa? Oke, ah, berarti apa? fa'ala. Ah? Wazannya ya, wazannya. Fa'ala. Kalau ini kan Fa'ala. mufa'ilun berarti kan. Iya. Fi'il madinya fa'ala. Jadi bunyinya apa? Tobako. Tobako. Yang panjang, Tobako. toknya. Tobako. Tobako. Oh, Jangan baknya, jangan tobako, bukan salah. iya, iya, iya. Tobako. Tobako. Oh, Oke. tuh. Bako, karena ikut wazan fa'ala. 4 huruf yang panjang yang depan. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya seperti biasa kalau 4 huruf pasti punya ciri khas Yu. pada mudhari'. Yu. Yutobiku. Tobiku. Yutabiqu. Terus kalau Oh, nahi. La Kalau nahi. tubo. La tuto. La tuto. La tutabiq. Lanya panjang juga. Ya, la Tutobik. tutabiq. Karena pada dasarnya nahi itu adalah fi'il mudhari'. Ya. Jadi tinggal digeser aja ini fi'il mudhari'nya. Terus ditambahi la nahi yang menjazmkan pasti. Terus nahi itu biasanya kan untuk orang kedua, jadi ya-nya diganti tak. Itu aja. oh. Terus fi'il amar. Tobiko. Tabiqo. Nah, kemudian masdarnya. Ayo, kalau ikut wazan fa'ala itu untuk membuat masdar menggunakan isim maf'ul tapi ditambahi tak marbutah. Mutobakotun. Tobako. Oke. Tun. Mutabaqatun. Mutabaqatun. Bikun. Mutabaqatun. Bakotun. Nah, itu masdar. Jadi masdar itu seperti isim maf'ul terus dikasih tak marbutah. Baku ya. Kemudian isim fa'il pelakunya. Mutobikun. Oke, mutabiqun. Kalau isim maf'ul, isim zaman, isim makan satu rumus menggunakan bunyi Mutobakun. mutabaqun. Huruf aslinya apa saja? To. Ba. Qaf. Oke. Kemudian berikutnya, ini ada ini kira-kira Awazannya apa ini Kak Ustadz? Mutatori. dicari. Awazannya apa? Tafa'ala. Coba ini tambahannya apa kira-kira? Ada ta, ada alif kan? Iya. Berarti cari yang ada tak sama alifnya. Berarti Tafa'ala. tafa'ala kan gitu kan? Iya. Oke, berarti Fa'ala. fi'il madinya apa? Tatora. Oke, tataraha. Nah, gitu. Oh, gitu. Terus fi'il mudhari'nya apa? Ini Ya. enggak ada Dia tas. rohu. Ya tatarahu. Enggak ada kasroh ya. Ya Iya. tatarahu. Rohu. Nahi, jangan.
Lata. Latatatorah. Nah, taknya dua. La tataparah. La tataparah. Fi'il amr. Tatorah. Nggak Taparah. ada. Ya, nggak ada kasroh. Masdar. Tinggal di dhamma tengahnya. Tato. Tatorun. Oke. Tataruhun. Tinggal di dhamma tengahnya ya. Tataruhun. Terus isim fa'ilnya. Bunyinya apa? Tatorihun. Mutatarihun. Isim maf'ulnya? Mutatorohun. Mutatarihun. Huruf aslinya apa saja? Ro. Dan Ro. ha. Ha. Sekarang, Ha. kalau ada begini nih. Isim fa'il Af'ala. begini, kira-kira wazannya apa fi'il madinya? Af'ala. Af'ala. Oke, af'ala. Berarti af'ala apa artinya? Bunyinya apa? Af. Ama. Atau At'ama. ama. Atau Tadi kan yang 3 huruf kan di atas nih, to'ima. Kalau to'ima tadi apa artinya? Makan apa teh? makan. Makan. Kalau at'ama apa? Saya makan. Bukan memberi makan. Oh, memberi makan. Memberi makan. Kan objeknya tambah ya. Iya. Ya tambah. Kalau sudah 4 huruf itu mesti tambah objeknya. Oh, Tapi gitu kalau ya. kalau ini Jadi makan, beda. ini memberi makan. Ngasih makan itu namanya ngasih makan orang itu namanya at'ama. Atau ama. Kalau to'ima itu makan sendiri. Tapi kalau at'ama Yang itu atas ini mencicipi berarti makan, gitu ya kan? Kalau makan, yang bawah tuh memberi makan. memberi makan. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya 4 huruf. Yuk. Yuk. Oke, Imu. yut'imu. Kalau Sedang nahinya makan ya. Latut. Im. atau ma'im, fi'il amarnya kasih makan, berikan makan. Ain. Ma'im, masternya It's. Am. It'amun. yata'amun. It'amun. Aha. Fi'il isim fa'ilnya Mut'imun. orang yang ngasih makan mut'imun. Kalau orang yang dikasih makan Mut'amun. Amun. mut'amun. Atau tempatnya boleh atau waktunya juga boleh. Huruf aslinya adalah To. To. ain Ain. sama mim. Mim. Baik, sekarang dari kata tobako. Tobako fi'il madinya. Fi'il madi tobako itu untuk satu orang laki-laki. Kalau mereka berdua laki-laki artinya bahasa Arabnya Tobako. tobako. Tobak. Oh. Oke. Tobako ini bisa artinya menyetujui lah bisa. Kalau mereka Tobaku. baku. Kalau dia To. menyetujui. Tobatat. Bakat. Oh. Mereka berdua perempuan. Tobakota. Tobakota. Bakota. Mereka perempuan banyak. Tobakna. Menyetujui. Tobakna. Kamu satu laki-laki telah menyetujui. Tobakta. Bakta. Kamu berdua. Tobak. Tobakatuma. Kalian banyak laki-laki. Tobaktum. Itu kamu satu perempuan. Tobakti. Bakti. Kamu berdua perempuan. Tobaktuma. Baktuma. Kalian banyak perempuan telah menyetujui. Tuna. Baktunna. Kalau aku. Tobaktu. Bakatu. Nahnu kami. Tobakna. Makna. Baik. Sekarang kalau dia laki-laki satu sedang menyetujui berarti apa? Yutobiku. Yutabiku. Kalau mereka berdua laki-laki subjeknya. Yutobikoni. Yutabiqani. Mereka banyak laki-laki. Yutobikuna. Yutabiquna. Dia satu perempuan sedang atau akan menyetujui. Tu. Yutobiku. Tutabiqu.
mereka berdua perempuan sedang atau akan menyetujui. Yutabiqani. Yutabiqani, mereka banyak perempuan. Yutabiqna. Nah, Yutabiqna, kamu satu laki-laki. Tutabiqu. Yutabiqu, pelakunya kalian berdua laki-laki. Yutobi Tuh. Tutobikuni. Tutabiqani, pelakunya kalian banyak laki-laki. tuba Tutabiquna. Tabiquna, pelakunya kamu satu orang perempuan. Tutabikina. Tabiqina, pelakunya kalian berdua laki-laki perempuan. tutobi Tutabiqani, pelakunya kalian banyak perempuan. tutobikun Tutabiqna, bib bib aku, pelakunya aku. Tutabiqu. Tutabiqu, kalau kami. Tutabiqu. No, tabiqu, pakai non ya. Perintah kepada dia satu orang laki-laki agar dia Yutabiqu. yuko liyutabiq, liyutobi agar mereka berdua laki-laki menyetujui. liyutobiko Liyutabiqa, agar mereka banyak laki-laki menyetujui. Liyutabiqu. Liyutabiqu, agar dia perempuan menyetujui. liyutobiku Litutabiqa, litutobiko pelakunya mereka berdua perempuan. Litutabiqa. litutobiko Oke, hendaklah mereka perempuan banyak menyetujui. litutobiko Liyu, tabiqna. Tutabiqna. Ayah lupa mulu itu berubah ya. Nah, terus setujuilah kamu laki-laki. Tabiqa. Langsung pelamar ya. Setujuilah kamu laki-laki berdua. Tabiqa. Tabiqa, kalian banyak laki-laki setujuilah. Tabiqu. Tabiqu, nggak pakai nama. Oke, kamu perempuan satu, setujuilah. Tabiki. Tabiqi, kalian berdua perempuan, setujuilah. Tabiqa. Tabiqa, kalian banyak perempuan, setujuilah. Tabikana. Tabiqana. Nah, karena perintah nggak ada untuk aku, tidak ada untuk kami. Sekarang i'rab. I'rab di sini coba ada berapa fi'il? Ada dua. Ada dua, berarti ada dua jumlah gitu loh ya. Oh. Nah, jadi jumlah pertama adalah wa yakhiruna lil azqani. Jumlah kedua yabkuna. Jumlah pertama jumlah apa? Pilihan. Jumlah fi'liyah, ada yakhiruna. Jumlah kedua jumlah apa? Enggak. Enggak ismi. Fi'liyah juga. Iya. Yabkuna itu kan fi'il mudhari kan? Iya. Nah, tetapi dua jumlah ini kan dalam satu paragraf. Iya. Dua kalimat ini adalah dalam satu ide, dalam satu dalam satu paragraf lah, dalam satu alinea. Nah, di dalam satu alinea, dalam satu paragraf itu pasti tidak hanya satu kalimat, pasti ada banyak kalimat, lebih dari satu lah yang jelas. Namun kalimat satu dengan yang lain pasti saling mendukung, kan gitu kan? Nah, ketika ada kalimat berikutnya, tetapi masih dalam satu ide, dalam satu paragraf, itu pasti ada korelasi, pasti ada hubungan antar kalimat. Nah, kalau ada kalimat berikutnya, masih di dalam satu ide, dalam satu paragraf, itu dalam bahasa Arab itu cuma dibagi dua, korelasinya ya, hubungan dengan kalimat sebelumnya itu cuma dua. Kalau nggak naat, sifat, pasti menjadi hal. Ya, berguna ini kan jumlah kedua kan? Iya. Jumlah itu kan minimal terdiri dari dua kata. Iya. Kalau fi'il kan minimal ada fa'il selesai kan? Iya. Tapi kan ya berguna ini harus punya hubungan dengan kalimat sebelumnya. Iya. Apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya? Pilihannya cuma dua. Kalau tidak menjadi sifat,
Kalau sifat itu berarti artinya yang, Iya. atau Hal. dia menjadi hal. Hal itu sambil atau sedangkan, ya tergantung konteksnya ya. Oke. Nah, untuk membedakan dua posisi itu tinggal cukup melihat kata terakhir dari kalimat sebelumnya. Apakah isimnya itu nakira atau ma'rifah? Gitu aja. Sekarang kata terakhir dari kalimat yang depan apa? Kata terakhir. Eh, Nah, Kata terakhir dari al-alqani. Alqoni. Itu kan lil. Alqoni. Itu kan lil ya. Lil Lil, ya. alqani berarti alqon itu ada alnya nggak? Ada. Enggak. Ada. 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 Kan dibacanya lil. Iya, Lil lil berarti alqoni. ada alnya kan? Ya. Ada. Kalau ada alnya itu berarti al-alqani itu ma'rifat atau nakirah? Jadi Marifat. Ma'rifat kan? Kalau Ya. begitu yabkuna ini jumlah fi'liyah yang jatuh setelah ma'rifat. Saya ulang. Al-alqani kan ma'rifat kan? Ya. Berarti jumlah kedua ini jatuh setelah Jatuh setelah ma'rifat. Kalau ya. jatuh setelah ma'rifat itu jadi apa? Hal, ya. Jadi hal. Coba lihat catatan yang dulu. lagi cari. Ini, Puyeng deh. ini catatannya dulu seperti ini judulnya. Jumlah setelah nakiro Nakiroh dan dan ma'rifat. ma'rifat. Sudah pernah punya belum? Udah Sudah kan? Nah, sudah. Jadi Kita baru paham ini maksudnya. Iya, gitu. tahunya catatannya aja. jumlah setelah Iya. nakiro dan ma'rifat. Jadi kalau ada satu ungkapan itu pasti lebih dari satu kalimat. Nah, kalimat yang berikutnya pasti mendukung kalimat sebelumnya kan? Kalimat berikutnya pasti akan mendukung kalimat sebelumnya. Nah, dukungan itu dalam bentuk apa? Dukungan itu hanya dalam dua bentuk ya dalam bahasa Arab itu. Kalau nggak posisinya sifat, jadi yang, ada Ya. yangnya, atau menjadi hal. Hal itu keterangan keadaan. Keterangan keadaan itu bisa diembel-embeli sedangkan atau Ada sambil. sambil ya, tergantung konteksnya ya. Bisa sedangkan, Oh. bisa sambil. Jadi nanti Oh. ada sambungannya gitu. Jadi sambungan per kalimat di dalam satu ungkapan itu pasti ada embel-embelnya. Bisa dikasih yang atau bisa dikasih sambil atau sedangkan. Nah, untuk menentukan apakah sambil atau yang gitu ya, atau sedangkan, itu tinggal dilihat kata terakhir dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu apakah diakhiri oleh isim yang nakiro atau isim yang ma'rifah. Kenapa? Karena akhir sebuah kalimat itu pasti isim. Iya. Akhir sebuah Akhir jumlah sebuah kalimat itu pasti isim. pasti isim. Nah, tinggal dilihat isimnya itu nakiro atau ma'rifah. Nah gitu kan. Kalau isim sebelumnya berakhiran berakhiran isim nakiro, maka jumlah berikutnya itu menjadi sifat. Jadi dikasih yang. Nih contohnya nih. Fa'aluhu ini kan jumlah terakhir. Jumlah Iya. berikutnya maksudnya. Iya. Tapi Iya. kalimat sebelumnya itu berakhiran mungkarin. Mungkarin nakiro. Nakiroh. Berarti di sini fa'aluhu dikasih yang. Yang. Nah, karena sifat kan. Ini juga begitu. Ada kitabun, ini selesai nih kalimatnya. Kemudian ada kalimat berikutnya anzalnahu. Berarti ini kalimat baru, jumlah baru, tapi jatuh setelah isim nakiro. Berarti di sini dikasih yang. Jadi Yang. kalau ngartikan wahada kitabun, ini adalah sebuah kitab anzalnahu yang. Nah, ada yangnya. Yang kami telah menurunkannya. Oh, berarti maksudnya yang itu sebagai keterangan kalimat sebelumnya ya, Pak Ustadz? Sifat. Sifat. Oh, Sifat. sifat. Jadi sifat itu dipakai yang. Ya. Oh. Lahum kulubun, mereka punya hati, tapi yang mereka tidak bisa memahami dengan hati itu. Ya, Oh. ada yangnya di situ. Oke ya. Yang kedua, kalau sebelumnya itu berakhiran isim yang ma'rifah, maka jumlah berikutnya yang di belakang itu menjadi hal. Hal itu bisa artinya sedangkan atau sambil gitu ya. Nah, itu ada contoh di latihan kita kali ini. Kita coba lihat. Ya bakuna itu adalah kalimat berikutnya.
Kalimat yang berbeda sebenarnya, jumlah yang berbeda. Jadi kalimat yang pertama, jumlah yang pertama, wa yakhiruna lil azqani, selesai nih. Iya. Nah, ini yabkuna, ini kalimat baru. Nah, cuman tinggal lihat ini fungsinya Ada apa nih? kaitannya. Kaitannya apa? Apakah jadi sifat atau hal? Tinggal dilihat. Oh, al-azqani ternyata ma'rifah. Berarti yabkuna itu adalah menjadi hal. Kalau hal itu harus nasab, berarti mahal nasab. Itu. Jadi artinya sambil ya. Wa yakhiruna, dan mereka menyungkurkan lil azqani, pada dagu mereka. Azqan itu jamak taksir, bukan isim mufrad. Liyabkuna, mereka sambil menangis. Jadi sujud maksudnya. Menyungkurkan dagu mereka sambil menangis. Sujud maksudnya. Oke, sekarang yakhiru wa yakhiruna lil azqani yabkun. Yang pertama adalah wa. Wah, Yang kedua adalah yakhiru. yakhiruna. Yang Yakhiru. ketiga adalah wawunya. Yang keempat Li. li. Yang kelima Al-azqani. al-azqani. Yang keenam Yabkun. Yabkuna. yang ketujuh Nah, Wow. wawunya. wow, ya. Yang kedelapan Itu. Yabkuna itu. yabkuna. Nah, Enggak. yapku, Nah, ya. ya yabkuna. Jumlahnya 6, 7 itu semuanya jadi nomor 8. Iya. Oke, nomor 1. Wawunya adalah harf isti'naf. Enough. Mabni, fatah. Mabni fathah. Oke, kosong. Yang kedua apa? Fi'il mudhari Apa? afal khamsah. Al-khamsah. Mu'rab atau mabni? Murab. Rof. Rofa nasab atau jazm? Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Tidak Tidak. ada yang Tidak menasabkan ada dan yang tidak ada menasabkan, yang tidak ada yang menjazmkan. menjazmkan. Tanda i'rabnya apa kalau di rofa? Tetapnya nun. Tetapnya non. Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu waw. Waw itu apa? Fa'il. Isim dhamir baris muttasil. Fa'il. Mabni atau mu'rab? Mabni, Mabni sukun. sukun, Mahal apa? rofa, Rofa Kenapa? sebagai fa'il. Sebagai fa'il. buat fa'il, ya. Kosong. Nomor 4 sekarang. Li. Harf jar. Jar, Marjar. Mabni atau mu'rab? Mabni kasroh. Mabni apa? Mabni kasroh. Kasroh. Udah selesai. Al-adqani. Itu isim tapi Isim jamak taksir. sama taksir. Mu'rab atau mabni? Murab. Mu'rab. Itu tunggalnya zakonun ya. Azkon itu zakonun. Zakon. Zakon itu dagu ini. Skoni. Ini zakon. Dagu. Oh, dagu. Nah, itu namanya majas mursal ya. Menyungkurkan dagu itu maksudnya menyungkurkan wajah. Mu'rab. I'rabnya rafa nasab atau jar? Tadi. Al-Qani. Al-Qani itu jar. Jar. jar, Jar. Jar. Karena dijarkan oleh li. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Terus nomor 6. Ayo nomor 6. Yabkuna. Apa itu? Fi'il mudhari afal khamsah. Mudhari Sama kayak nomor afal 2 sama. khamsah. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. I'rabnya rafa nasab atau jazm? Rofa. Rafa. Kenapa rafa? tidak ada yang menang. Dayem. Ya. Terus Dan tanda tidak ada rafanya yang apa? menjazmkan. Tetapnya nun. Tetapnya nol. Nomor 7. Wawunya. Isim domir baris Ya. muttasil. Mabni atau mu'rab? Mabni, Mabni Sukun. sukun. Mahal apa? Maha rofa. Kenapa? Sebagai fa'il dari yabkuna. Oke. Nah, baru nomor 8 apa? sibuk jumlah, Bukan. Jumlah fi'liyah. Iya. Nah, itu jumlah fi'liyah ya berguna. Yabkuna. Mahal apa? Mahal nasob. Mahal nasab. Kenapa? hal itu. Tadi itu hal. Ya, kalau hal itu harus nasab ya, makanya mahal nasab. Ini kosong. Nah, jadi nggak ada yang kelewat ya. Iya. Itu bukan kelebihan kolom juga.
Jadi itu kolomnya pas, cuman menentukan Iya, menentukan yang kolom vokal. 8, yang kolom ke-8 tuh apa? Itu kan ada yang lil Iya, alqoni misalkan. Ya salah, lil alqoni saya tulis. nggak perlu dibahas karena dia tidak menduduki apapun. Dia hanya jar majrur biasa. Baik. Terus ini ada wazan fa'alu. Asalnya berarti apa? Af. Atayu, Atayu. Binanya nakis yai, yai. nah, Nakis ya. ada dua itu sebenarnya. Kalau iya-nya nakis yai, kalau hamzahnya namanya mahmuz fa. Oh, Hamzah termasuk ya di situ. Loh, Oh, jadi hamzah. yang seperti yang kemarin itu. Jadi hamzah itu kalau di depan, kalau ada hamzahnya namanya mahmuz, ya. Kalau ada hamzahnya namanya mahmuz, Mahmuz. ya mahmuz. Nah, kalau di depan, hamzahnya di depan namanya mahmuz fa. Kalau di tengah mahmuz ain, kalau di belakang mahmuz lam. Kenapa ada fa ain lam mengikuti fa'ala itu loh. Mengikuti fa'ala fi'il. Fa'ala di depan berarti fa, di tengah ain, di belakang namanya lam. Jadi kalau hamzahnya di depan berarti mahmuz fa. Kalau hamzahnya di tengah berarti mahmuz ain. Kalau di belakang namanya mahmuz lam. Itu kalau dari hamzahnya. Kemudian dari ya-nya ternyata di belakang berarti nakis ya'i. Oke, sigohnya bentuk. Apa sigohnya apa? Fi'il. Sigohnya fi'il Fi'il. madi, Oke, fi'il. jamak muzakkar. Fi'il madi maklum untuk ya jamak mudzakkar ghaib. Jamak Nah, muzakkar salim. terus jangan mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim itu isim. Mudzakkar ghaib ini. Ghaib itu orang ketiga. Terus di situ sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu 3 huruf asli tanpa Ya, tambahan. huruf Oke, sekarang prosesnya. Yang pertama, Wawunya. iya-nya jangan Yuk. lupa. Ya-nya dilukir, diganti. Ya, yang paling enak. yang Jadi pertama. boleh menggunakan kaidah 1, boleh ke 5 boleh. Kalau Oh, kalau pakai 5 itu berarti kan iya-nya yang dhamma di akhir itu disukun, gitu kan? Iya. Tapi kalau yang paling satu gampang itu 1. 1 karena boleh dia jatuh dengan setelah fathah. fathah. Oh, Jatuh Oh, setelah jadi fathah. boleh 1 dan 5. Ya, 1 boleh, 5 boleh. Tapi saya suka 1 gitu. Karena lebih gampang. Karena Iya. jatuh Orang setelah pas bukanya langsung yang pertama sudah ya ada. jatuh setelah fathah langsung diganti alif, selesai. Habis itu alif itu kan mati. Iya. Sama kayak kalau pakai kaidah 5 juga sama. Iya itu kan disukun. Berarti kan sukun kan mati. Mati Iya. ketemu wawu mati, maka harus dibuang. Nah, udah selesai. Iya. Atau Atau perlu nggak ini fathah disesuaikan dengan wawu? Tidak perlu. Karena wawu sama fathah itu nggak ada masalah. Sama-sama di atas kan? Oke. Sekarang yang berikutnya yang af'alu sama asalnya dulu. Asalnya adalah a'tayu. A, Nah, kayu. a'tayu hamzanya double jadinya. Ya. A'tayu. Binanya sama kayak tadi mahmuz fa dan nakis ya'i. Sewahnya adalah sama fi'il madhi juga. Cuman dia dari sulasi mazid. Sulasi mazid itu lebih dari 3 huruf. Sekarang a'tayu. Kalau bahas tuh bagusnya dari kanan dulu. iya. Kita urus yang hamzah dulu. Hamzanya 2. Ya 2. Ini kaidah berapa? Hamzanya 2 harus diganti. 11. Kaidah ke-11. 11. Nah, jadi hamzah kedua harus diganti dengan alif. Alif. Karena hamzah pertamanya berharokat fathah. Jadi kalau ada hamzah double itu, hamzah yang kedua jadi pemanjang ya. Jadi kalau hamzah yang pertama fathah berarti hamzah kedua jadi alif. Kalau hamzah pertama itu dhammah, maka hamzah kedua jadi wawu.
Kalau Iya. hamzah pertama kasroh berarti hamzah kedua jadi ya. Jadi Ya. tergantung bunyi hamzah yang pertama. Nah, jadi ini Hmm. jadinya alif. Alif. Jadi panjang kan? Hmm. Tayu gitu. Ini kaidah 11. Habis itu ada ya tayu. Iya. Ada ya-nya hidup kan? Ya. Jatuh setelah fathah harus diganti apa? Kalau jatuh setelah fathah diganti alif. 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 Boleh menggunakan 5 boleh. Yaitu ya-nya disukun karena dhamma di akhir boleh. Ini Tapi yang enak itu ya satu karena langsung buka langsung jadi. Ya. Nah, panjang kan? Oke, Ya. yang satu. Tahu. Ada masalah masih kan? Alif mati. jangan mati alif dan mati. Mati. Jadi harus dibuang tuh. Salah kanannya. Oke. Kaidah 9. Udah selesai. Oh iya ya, cepet Tahu. banget. Saya duluan yang itu ya Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dibolak-balik nggak apa-apa. Belum tahu aturannya. Ya, Oh, ini yang kalau kanan ibu dulu. kan dari kiri dulu. Ya, terusnya dari kanan ya Pak Ya, ya. dari belakang. Dari depan dulu ya. Dari depan, Dari kemudian depan. belakang. Urutannya dari depan. Disisir dari depan. Depan itu ada apa nih? Oh, nggak ada yang aneh ya sudah ke tengah, terus ke belakang. Oke, udah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat yang ke 140 ya. 140. Nah, untuk 141 ini sama seperti ayat 134 di atas. Oh Persis. iya. Persis sama, cuman diulang. Memang turunnya 2 kali. Nah, dan diulang ditaruh di 134 di atas itu persis sama. Bunyinya sama, hurufnya sama, Saya lihat tidak ada yang berbeda sama sekali. sama 134 ya Pak. Ya, 134 itu sama. Ya. Persis sama. Iya ya Tilka ini. Persis sama. Cara berhentinya sama, hurufnya pun tidak ada yang tambah, tidak ada yang kurang. 100% persis. Oh iya. Sama persis. Tilka Kenapa diulang 2 kali Pak Ustadz? Maksudnya Allah apa ya? Ya maksudnya biar untuk mempertegas, ya turunnya 2 kali dan untuk mempertegas dibacanya 2 kali. Seringnya semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Iya, ya karena kalau seperti kalau kita baca surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban berkali-kali malah. Iya. Oh iya, iya benar. Ya kan? Saking manusia tuh susah dikasih tahu ya sampai Ya diulang-ulang surah apa lagi itu? Al-Kafirun juga gitu kan? Al-Kafi Ada ya. 2 kali itu. Nah, Iya. wala antum abiduna ma abud gitu kan sampai ketukar-tukar muter-muter nggak selesai-selesai. Iya, itu Nah, kalau nggak sholatnya nggak konsentrasi kok nggak iya, selesai-selesai. bolak-balik badbut nggak selesai-selesai. Oke, ini ada satu kotak saja yaitu katama. Katama itu fi'il madhi 3 huruf artinya menyembunyikan. Ya, katama itu katama yaktumu ya. Alladzina yaktumuna ada itu kan di ayat yang lain. Katama fi'il mudhari'nya yaktumu pola 1. Katama yaktumu artinya menyembunyikan 3 huruf pola 1. Oke, kemudian ini banyak nama-nama nabi jadi gampang. Mungkin Al-Asbato ini anak cucu. Ini pun di atas sudah ada. Nah, ini di atas di ayat 136 itu sudah ada Al-Asbati. Ini Al-Asbaqoh. ya di atas kan ada Al-Asbati. Ini diulang lagi, cuman bedanya kalau di ayat 136 itu Al-Asbati itu i'rabnya jar, kalau sekarang i'rabnya nasab. Oh, Kemarin di 136 itu Al-Asbati apa artinya? anak cucu. Anak cucu berarti Anak sama. cucu. Berarti sama ya. Oke, tinggal ini ada namanya isim tafdil. Tahu isim tafdil? Yang mana Pak? Isim tafdil tahu nggak? Tak. Isim nih kayak gini nih. Isim tafdil itu adalah isim yang mempunyai makna komparatif dan Oh, superlatif. yang kabirun.
Ya, jadi isim tafdhil itu kalau dalam bahasa Inggris superlatif dan komparatif itu dibedakan. Rumusnya beda. Kalau dalam bahasa Arab itu komparatif dan superlatif itu satu rumus, yaitu mengikuti wazan af'alu. Nih ya. Ya Jadi azlamu. misal, ini contoh, kabirun besar, maka menjadi akbar. Baru. Akbar itu bisa lebih besar atau paling besar. Saghirun kecil. Bisa asgharu itu lebih kecil atau paling kecil. Paling kecil. Azimun agung. A'zamu bisa lebih agung, bisa paling agung. Jadi bisa komparatif, bisa superlatif. Nah, di dalam ayat ini ada a'lamu, ada azlamu. Azlamu. Nah, ini ada dua kata yang ini isim ya, isim superlatif atau komparatif. Namanya isim tafdhil. Nah, isim tafdhil itu pasti ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu tidak bertanwin, tidak boleh ditanwin. Isim tafdhil itu pasti masuk isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena bentuknya adalah mirip seperti fi'il dan selalu mempunyai makna sifat. Jadi yang bisa dijadikan komparatif atau superlatif itu pasti kata sifat. Besar, kecil, jauh, dekat, gembira, senang, sedih, bahagia. Nah, itu bisa dijadikan komparatif atau superlatif. Jadi isim tafdhil itu pasti ghairu munsharif, pasti tidak boleh ditanwin. Makanya di sini nggak boleh a'lamun, tapi harus a'lamu. Ini juga azlamu, tidak boleh azlamun. Ya. Oh, Jadi kalau a'lamu itu apa artinya? itu tadi Lebih lebih mengetahui, lebih mengetahui, lebih tahu gitu kan. lebih Kalau tahu, kalau azlamu Lebih zalim. lebih lebih zalim. zalim. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada Oh, kata-kata lebihnya itu namanya isim tafdhil. Ada dua dalam ayat Tafdhil. isim tafdhil. isim tafdil. Baik, sekarang langsung kita artikan ya. Ya. Am ataukah Apakah ataukah taquluna Kalian berkata, inna Ibrahim sesungguhnya Ibrahim wa Ismail dan Ismail wa Ishaq dan dan Ishak Ishak wa Yaqub dan Yakub dan Yakub wal asbat dan anak cucunya kanu mereka itu adalah Hudan orang orang Yahudi Yahudi jalan au Nasoro atau Nasrani. atau dari Nah, Nasrani. jadi ini kalimat ini sebenarnya dua kali. Jadi ini maksudnya gini, Al-Quran Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan ini kepada pihak Yahudi atau Nasrani. Ke pihak Yahudi bilangnya begini, kayak kalian orang Yahudi, apakah kalian mau mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan semua anak cucunya itu Yahudi? Kemudian ketika ketemu orang Nasrani, orang Nasrani, Iya, apakah kalian hendak mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan semua cucunya itu Nasrani? Nah, gitu. Jadi diucapkan dalam konteks yang berbeda. Cuman dirangkep jadi satu untuk menyingkat gitu loh. Jadi biar nggak bertele-tele. Oh, Kanu hudan au nasoro. Saya karena pikir orang ada mereka berdua di depan sana, ada Nasrani, ada Yahudi gitu. Ya, tapi satu-satu bilangnya. karena orang Yahudi ada juga yang bukan Nasrani kan, jadinya Iya. Kalau kalau konteks Nabi Muhammad kan orang Yahudi ada di Madinah, kalau orang Nasrani ada di Najran, bukan di Madinah. Ya, hanya pernah datang. Orang Nasrani itu pernah datang untuk ya mengajak ya bertamu dan mengajak debat Nabi mengenai ketuhanan. Itu nanti diceritakan di surah Ali Imran. Itu ada perdebatan Nabi dengan tentang ketuhanan Nabi Isa. Itu mereka nggak terima kalau Nabi Isa cuma dikatakan sebagai Rasul. Makanya mereka itu datang sengaja ngelabrak Nabi di Madinah. itu mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi itu kan Ya, di empernya ya. Di empernya. awal-awalnya di halaman.
lobby lah ya. Ya di teras. Nah, teras kalau bilang teras masjid. Tapi disuruh masuk juga nggak apa-apa. Iya ya, sebenarnya nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Nah, Kalau orang disuruh non-Muslim tuh disuruh masuk. menyelenggarakan. Terus Oh, disuruh Pak Ustadz, di Madinah itu ada tuh bukan Muslim gitu. sekarang nggak ada. Dulu. Dulu karena Nabi pun hijrahnya belakangan. Oke, terus kul. Katakanlah. Katakanlah, berarti kalau kul itu perintah Nabi kepada Rasulullah, kepada Nabi ya. Iya. Antum, Kamu. Apakah apakah kalian? kalian? Ini ada A-nya ya. Ya, Apakah apakah kalian kalian a'lamu, lebih tahu lebih tahu amillah ataukah Allah? ataukah Allah? Jadi yang lebih tahu tuh kalian atau Allah sih? Ya gitu loh kira-kira. Ya. Jangan sok tahu kan gitu kira-kira. Kalau anak sekarang jangan sotoy gitu. Iya, dan sotoy Pak. Ya, kalian apa Allah yang lebih tahu? Nah, Berarti ini tanda tanya semua ya Pak Ustadz. iya Kalimat kan, yang tadi ini itu kan tanda pertanyaan semua, pakai A semua kan. Iya. A Man, itu tanda tanya, kata tanya semua. Wa Iya. man azlamu. Ini juga pertanyaan, siapa? iya. Ini Siapakah menyaman, siapakah? yang lebih zolim? Azlamu, yang lebih zalim. Lebih zolim Mimman, dari orang orang yang yang katama, dia telah menyembunyikan syahadatan, kesaksian, ya, kesaksian, bersaksi, kesaksian, kesaksian indahu, di sisi di Allah ya. sisinya, di sisi orang itu. Oh, di sisinya orang Kesaksian dia, kesaksian orang itu minallahi dari Allah. dari Allah. Maksudnya kan mereka kan sebenarnya sudah tahu kalau Muhammad itu Rasulullah sebagaimana diceritakan di dalam Injil maupun Taurat. Tapi mereka sembunyikan kesaksian itu. Maka pertanyaannya adalah, ayo siapa yang paling zalim dibandingkan orang yang telah menyembunyikan kesaksian? Jadi artinya gini, kalau dalam bahasa kalimat beritanya, orang yang paling zalim adalah orang yang menyembunyikan kesaksian dia tentang kerasulan dan kenabian Muhammad. Ada di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Tuh. Wa mallahu bighafilin. Ghafilin lalai. Lalai atau lengah. Ya, jadi bi-nya ini bi zaidah karena ada ma. Tidak ada, Mi-nya bi zaidah tidak jadi nggak usah diartikan ya Pak. Ya, tidak diartikan. Wa mallahu langsung. Wa Jadi mallahu bighafilin. tidaklah Allah lalai, Tidaklah Allah lalai, tidaklah Allah lengah. lengah Amma ta'maluna. Dari Dari apa? dari apa yang yang kalian kalian kerjakan. Allah tidaklah lengah, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya semua yang kalian kerjakan pasti akan dicatat dan ada dokumentasinya. Lalainya tuh karena mereka tidak menyaksikan itu ya Pak. Apa Bukan, maksudnya begini. lalainya? Allah nggak Apapun tidur. ya, apapun yang mereka lakukan Allah tahu loh, gitu loh. Allah tidak lengah loh. Ya. Selalu monitor ya, selalu monitor. Ini cocok banget buat Zionis sekarang nih. Nah, terus ayat yang 141 ini kita anggap sudah ya. Ini kan ada di 134 kemarin. Nah, jadi tilka ummatun, itulah umat. Itulah umat Qad kholat, yang telah berlalu, yang telah lewat. Qad sungguh, kholat telah lalu, telah lewat. Ya, itu umat-umat terdahulu tuh. Laha, baginya, bagi umat itu, ma apa yang kasabat ia telah kerjakan, walakum, dan bagi kalian, ma kasabatum, apa yang kalian kerjakan. Artinya nggak ada dosa warisan, itu nggak ada. Kalau mereka kerjakan, ya mereka sendiri yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau kalian berbuat, ya kalian sendiri harus tanggung akibatnya. Nah, oleh karena itulah wala tus'aluna. Ini sama seperti ayat 134 kemarin. Dan kalian tidak ditanya
Dari kata soal. Soal itu sa'ala ya. Sa'ala itu bertanya. Salah bertanya. Jadi wala tus'aluna, kalian tidak ditanya. Itu pasif. Rumusnya. Tus'aluna. Kalian tidak ditanya. Tidak ditanya itu maksudnya tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atau tidak ditanya amma kanu ya'maluna, dari apa yang mereka kerjakan. Terus Jadi aluna itu kan fi'il mudhari, Pak. ya, Bukan artinya kalian akan ditanya, bukan. ya betul. Kalian nanti di akhirat nggak akan ditanya loh dari Berarti apa yang belum mereka. terjadi ya ini Pak Ustadz. Iya, maksudnya nggak ada nanti dosa warisan. Futur, Kalian future. kalian tidak dimintai pertanggungjawaban tentang dosa orang-orang masa lalu. Jadi masing-masing akan bertanggung jawab pada dosanya sendiri. Makanya mereka tuh Perbuatan. merasa bayi lahir itu langsung membawa dosa ya, Pak. Itu kan, iya itu. Yang Oh, dalam Ada Nasrani kan begitu. Bawa Makanya dosa. dicelupin ada itu Yesus, kan, ada dicelupin Ah, kepalanya. ya makanya ini wala tus'aluna, dan tidaklah kalian ditanya atau dimintai pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, dari tentang apa apa yang yang mereka kerjakan. mereka telah kerjakan. Jadi Telah kanunya kerjakan. fi'il madhi kan, lampau. Iya. Ya sudah. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bishawab. Allahumma inna bil Qur'an waja'al Waja'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna wa tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan katsira, Pak Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih. Kasih. Matur nuwun Makasih, semuanya. Pak. Semoga Assalamualaikum. lancar semua, Mbak Ani. Waalaikumsalam. Iya, makasih ya. Aku Ya. pamit ya. Mani, Assalamualaikum. terima kasih Mani. Iya, Semoga sama-sama, semua Bu. dilancarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin.